Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan, moga-moga senantiasa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini penghujung tahun 1446 Hijriah, bertepatan masih pada bulan Zulhijjah. Dalam hitungan hari, insya Allah tahun 1446 Hijriah akan pergi meninggalkan kita dan dia takkan pernah kembali. Apakah tahun 1447 Hijriah yang dalam hitungan hari bertepatan hari Jumat nantinya? Kita akan masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu hal ini adalah rahasia Allah yang patut kita nikmati dalam kehidupan kita. Cuman senantiasa kita bermohon kepada Allah, setiap denyut nadi kita, setiap langkah kita akan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, tauladan dalam kehidupan kita. Kerinduan kita sebagai umatnya tak lain dan tak bukan kita ingin berkumpul bersama dengan beliau, mendengarkan nasihat-nasihat beliau secara langsung sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat dahulunya, dirasakan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun hal itu untuk saat ini tak mungkin dapat kita rasakan karena Rasulullah memang telah kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Namun kita sebagai umatnya, setiap orang menyebut nama Muhammad, kita senantiasa mengiringi dengan ucapan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ungkapan itu tidak hanya setakat ungkapan lisan kita, tetapi itu menunjukkan sebuah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umatnya tentu kita menginginkan besok di akhirat Allah satukan kita, Allah kumpulkan kita bersama Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedang jamaah, tanpa terasa tahun 1446 Hijriah akan pergi meninggalkan kita. Lembaran-lembaran catatan yang pernah kita tuliskan, baik lembaran itu yang bersifat sengaja ataupun yang tidak sengaja, lembaran kebajikan yang kita torehkan dalam kehidupan kita, baik mungkin ada unsur rianya, tidak sepenuhnya kita memiliki sifat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami kita tidak pernah tahu
bagaimana perjalanan kehidupan kita secara detil. Istri kita juga demikian Bapak, dia takkan pernah tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita 1 tahun yang lalu secara detil. Anak-anak kita juga demikian, tetangga kita juga demikian, keluarga kita juga demikian. Tetapi perjalanan 1 tahun yang lalu, yang masing-masing kita menjalani akan hal itu tidak akan pernah luput dari catatan malaikat, yakni malaikat rakib dan malaikat atid. Malaikat rakib akan senantiasa mencatat setiap kebajikan yang kita tuliskan dalam kehidupan kita, mencatatkan setiap kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah itu kita lakukan dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Yang jelas tugas malaikat itu adalah mencatat setiap kebajikan kita. Dan malaikat atid juga akan senantiasa mencatat segala macam keburukan, segala macam kesalahan yang kita lakukan. Apakah itu kita melakukan karena unsur keterpaksaan ataupun karena keinginan masing-masing, yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai umat tidak kita menginginkan ketika kita besok berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat akan memberikan catatan-catatan amal kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang masa hidup kita itu, harapan kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rupanya dari sekian banyak catatan itu yang diberikan oleh malaikat kepada Allah sebagai laporan pertanggungjawaban mereka yang ditugaskan oleh Allah mencatat kebajikan kita. Ketika catatan itu diberikan, apa kata malaikat? Ya Allah, si anu ini rajin sholat berjamaah, si anu ini rajin berimpak dan bersodakoh, si anu ini bangunnya tengah malam luar biasa, baca Qur'annya tak pernah tinggal, bantu fakir miskin tak pernah lupa. Kamu catat, kata malaikat. Saya catat karena itu yang saya tahu. Apa kata Allah? Dia bangun sholat malam, dia rajin berjamaah, dia rajin baca Quran, dia rajin berimpak dan bersodakoh, membantu pembangunan masjid, membantu para duafa. Dia lakukan itu bukan karena aku, karena dia melakukan itu bukan karena aku, maka aku tak mau terima amalnya. Padahal lah banyak, Pak. Amal lah banyak, perasaan kita rupanya karena ada unsur ria di situ, ketidakkeikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap hal itu tak terjadi pada diri kita. Itu kita harapan kita. Karena awak lah payah sembahyang, lah payah baca Quran, sakit badan, demam badan, kadang-kala pakso juga nak ke masjid, karena kita nak mengaji juga, nak berjamaah juga. Kan begitu tekad kita. Kenapa kita lakukan ini semua? Tak lain dan tak bukan karena kita ingin memiliki tabungan. Kita ingin memiliki deposito daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempatan yang Allah berikan di dunia ini adalah ladang untuk kita bercocok tanam, ladang kita untuk menyemai segala macam kebajikan. Kapan kita akan menuainya? Kapan kita akan tuai itu semua? Besok di akhirat, ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk memberikan laporan pertanggungjawaban itu kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, di penghujung tahun 1446 Hijriah ini, saya sedikit akan bercerita kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Makkah, sementara Rasulullah itu lahir di kota Makkah
dan beliau pun juga berdakwah lebih kurang 13 tahun di kota Makkah itu, tetapi kondisinya berbeda dengan kota Yasrib ataupun yang kita sebut sekarang dengan Madinah. Jadi rupanya Bapak Ibu, kalau tidak nyaman di tempat kita tuh lagi, tak nyaman di kampung kita, ancaman datang, intimidasi datang, teror datang, ancaman pembunuhan datang, pemboikotan datang. Rupanya kita harus hijrah nampaknya. Untung aja kita Tanjung Uru ini tak macam itu, dah kan? Kalau sampai 40 tak aman, Tanjung Uru pindah ke mana kita, Pak? Hah? Pindah ke seberang jembatan putus. Iya kan? Nah, jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika beliau berdakwah di kota Makkah, 13 tahun lamanya proses dakwah beliau itu, dalam catatan sejarah lebih kurang 23 tahun itu, 13 tahun di kota Makkah. Apa yang beliau dapatkan? Tumbuhkah Islam di sana? Berkembangkah Islam di sana? Banyakkah pengikutnya? Hilangkah yang namanya mereka menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza? Tidak. Berat memang Bapak Ibu. Tantangan yang dihadapi beliau itu luar biasa. Ada tantangan dari eksternal namanya. Ada tantangan dari keluarga ataupun internal. Keluarga yang paling menantang dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu paman kandung beliau. Bahkan Abu Lahab itu sebenarnya Bapak Ibu, Abu Lahab itu ketika Siti Aminah itu melahirkan, Abu Lahab itu punya seorang pembantu, punya budak yang bernama Suwaibah. Ketika Rasulullah itu lahir, Suwaibah melaporkan kepada Abu Lahab, wahai tuanku, itu keponakanmu lahir. Keponakanmu telah lahir. Ketika Muhammad lahir itu senang hati Abu Lahab, Pak. Bergembira hati dia, bergembira hati, senang hati, karena membuktikan kegembiraan hatinya. Esok harinya itu dia undang orang tempatan, orang kampungnya itu untuk syukuran, untuk makan bersama ke rumahnya, karena dia senang mendengar ponakannya telah lahir. Sehingga dengan rasa senangnya Abu Lahab itu pun, setiap hari Senin, dalam riwayat dikatakan Abu Lahab itu dibebaskan dari azab kubur setiap hari Senin. Karena beliau senang menyambut kelahiran Rasulullah. Tapi Abu Lahab tidak menjadi pendamping Rasulullah, tetapi Abu Lahab menjadi musuh bebuyutan Rasulullah. Dakwah Rasulullah berjalan di kota Makkah. Pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, Pak. Tidak bisa macam aku ngaji doh. Sembunyi-sembunyi. Ya, dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah, dari kelompok ke kelompok. Kan begitu? Luar biasa. Karena tidak bisa. Ancaman luar biasa. Ketika kondisi dakwah itu sudah tidak kondusif lagi, beliau berada di kota Makkah itu, beliau bisa disiksa. Masih ingat kita sejarah bagaimana beliau berdakwah ke Taif. Padahal Taif itu Bapak Ibu, Taif itu adalah kota yang paling subur. Sayur-sayuran yang datang di Madinah itu, sayur-sayuran yang ada di Makkah itu rata-rata berasal dari Taif. Beliau berharap ketika beliau berdakwah ke Taif itu, Rasulullah mendapatkan sambutan dari orang-orang Taif, tetapi justru ekspektasi beliau itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Beliau sampai ke Taif, bukannya beliau disambut oleh orang-orang Taif, tetapi justru beliau dilempar. Lempar dengan batu, lempar dengan tai onta, beliau dikejar oleh orang-orang Taif itu. Sehingga malaikat Jibril itu emosi. Apa emosi malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan ya Rasulullah, ini bukit Uhud ini aku angkat ke umat Taif itu,
Aku timpakan kepada mereka karena mereka telah menganiayamu. Apa kata Rasulullah? Kalaulah Muhammad, kalaulah ya malaikat, mereka itu tahu siapa aku ini sebagai utusan Allah, tentu mereka tak melakukan itu. Justru Nabi mendoakan orang-orang Taif agar orang-orang Taif diberikan petunjuk. Dan saya dapat video berapa hari ini, 2 hari ini, ada seseorang yang menyiram seseorang gubernur karena saking marah dan saking emosinya, justru yang tukang siram itu dipanggil ke rumah oleh gubernur, dikasih duit, Pak. Siapa yang sanggup melakukan itu? Tidak sanggup kita kalau kita tidak punya hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sanggup kita melakukan itu. Rasul diludahi, siapa yang pertama kali datang menengok yang meludahi itu? Rasulullah. Nah, karena kondisi di kota Makkah pada waktu itu, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu meninggalkan kota Makkah. Apa tujuan beliau memerintahkan kepada Rasul agar Rasul meninggalkan kota Makkah itu? Tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka menjaga dakwah Islam. Jadi kalau Islam itu tidak kondusif lagi, Pak, di satu tempat itu, tidak nyaman lagi, dah dihujat kita, dihajar kita, rupanya perlu kita menyelamatkan dakwah itu. Namun kita tidak pernah boleh berhenti dalam berdakwah. Dalam kondisi bagaimanapun kita tetap berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tak perlu baca ceramah macam Pak Ustadz itu dah, tergantung kemampuan kita. Kan begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya dia yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nilai-nilai Islam tidak tumbuh dan berkembang di kota Makkah, makanya pergilah hijrah. Tinggalkan kota Makkah, hijrahlah ke Madinah, yang dulu disebut dengan Yasrib. Beliau itu berhijrah itu di bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa hitungan Islam itu tidak dimulai dengan hitungan bulan Rabiul Awal, tetapi bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, tapi justru dihitung bulan Muharram? Tentu ada sejarahnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu, dakwah Islam perlu diselamatkan. Dakwah itu berdakwahlah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada orang berdakwah dengan dengan media, ada orang berdakwah dengan tulisan, ada orang berdakwah dengan perbuatannya, ada orang yang berdakwah dengan ucapannya, ada juga orang yang berdakwah dengan kekuasaannya. Lakukan itu. Kenapa? Itu dalam menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, memang pada saat ini kita tidak berhijrah seperti hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada dahulunya, tetapi justru pada saat ini ada hal-hal yang perlu kita hijrah dalam bahasa konteks kekinian. Nah, itunya. Hijrah dalam konteks kekinian. Hijrah itu maknanya apa? Pindah. Meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Dari yang buruk kepada yang baik. Dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Itu yang maksud dengan hijrah. Oleh karena itu, sekarang kita hidup di zaman modern, hidup di zaman teknologi yang semakin canggih, hidup dengan serba keterbukaan, informasi semua bisa sesaat kita dapatkan. Hari ini terjadi musibah di tempat kita, orang bisa baca di luar sana, orang bisa tengok di media sana, karena itu adalah zaman keterbukaan. Bahkan sekarang yang kita tengok di media sosial itu berbagai macam upaya yang mereka lakukan untuk apa? Membikin sebuah informasi seolah-olah informasi itu benar, itu menggunakan namanya AI.
Jadi heboh sibuk kemarin tuh Riau salju. Riau turun salju. Iya tuh. Sawit habis nampak salju di apa salju kan. Bila pula salju datanglah orang apa tuh. Bila lah Riau nak macam ada pula salju dia. Kita je buat apa kena kipas angin aja kita ada kedinginan katanya. Kan itu kan. Apalagi salju. Itu kan digunakan oleh teknologi sekarang. Kalau dulu kita tak pernah terbayang Bapak Ibu, anak kita jauh di rantau orang, entah di mana, entah di Jawa, entah di Jogja sana, entah di Jakarta mereka, entah di Singapura, entah di Malaysia. Di mana-manalah anak kita, keluarga kita, tak pernah terbayang dulu kita pertama hanya terima surat, senang hati. Balas surat. Kan iya kan? Telegram kita. Sudah itu mulai kita punya handphone. Handphone tuh tengok waktu itu masih baru bisa nelpon saja. Masih polos, belum ada warna-warni. Muncul lagi yang namanya Android. Android itu mulai kita nampak, bisalah kita video call nampak anak kita, nampak keluarga yang ada jauh sana. Tak ada yang jauh sekarang lagi loh. Kan itu, dulu bapak-bapak nak nonton bola Argentina lawan Spanyol, tak perlu jauh-jauh ke Argentina doh. Cukup di rumah saja asalkan ada paketnya. Kan gampang. Iya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, yang ingin saya tekankan pada malam hari ini, dalam kondisi yang pada saat ini kita hidup dalam serba maju, dalam teknologi yang semakin canggih. Bagaimana bentuk hijrah kekinian itu, Pak? Bagaimana hijrah sekarang ini? Yang dulu Rasulullah mengatakan akan hal itu, hijrah makani, hijrah tempat dia, hijrah insaniyah dia. Kan begitu. Sekarang kita ada hijrah yang pengen disampaikan pada malam hari ini. Apa itu? Hijrah akidah. Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa menghambat. Kepercayaan, animisme dan dinamisme yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya kepada roh, percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan, bisakah kita elakkan? Tidak. Semakin hebat orang sekarang, semakin tinggi pendidikannya pada saat ini, tetapi ada yang mereka abaikan. Apa itu? Akidahnya. Akidah bercampur antara yang hak dengan yang batil, padahal Allah katakan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Keyakinan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menapaki kehidupan ini, kita mesti kunci pada batin kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kunci. Itu kunci dalam kehidupan kita. Kalau kita tak yakin kepada Allah, kita tidak yakin dengan rezeki datang dari Allah, kita tidak yakin bahwasanya kesehatan Allah yang berikan, kesempatan Allah yang ciptakan, kelapangan Allah yang tunaikan kepada kita, apa yang mesti kita percaya dalam kehidupan kita ini? Kalaulah umat ini tidak percaya, tidak membersihkan keyakinan-keyakinan yang bercampur kepada kebatilan dalam kehidupan kita ini, makanya di penghujung tahun 1446 Hijriah ini, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dahulunya, yang mungkin pernah kita dapatkan, terutama dalam keyakinan kita. Yakinkan dalam hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Kepada Allah kita mengabdi, kepada Allah kita menghambakan diri, dan kepada siapa kita minta tolong? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan ada yang mampu menolong kita kalau bukan itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berjalan lurus, Pak, belum tentu orang senang. Ya, Bu. Belum tentu. Bagus kita bekerja di tempat kita bekerja, bagus posisi kita, bagus jabatan kita, bagus hasil kerja kita. Jangan disangka yang di bawah akan begitu senang saja menerima keberhasilan kita. Belum tentu.
Iblis itu Bapak Ibu, iblis itu takkan pernah berhenti menggoda, membisikkan kebencian pada batin kita masing-masing. Bapak kini di masjid kok, Ibu di masjid, khusyuk, habis sholat berjamaah, kita berzikir tidak terganggu, kan ya? Bertausiah kita masih tidak terganggu, iblis tetap membisikkan. Berhentikah iblis menggoda kita? Tidak. Apa kata iblis? Selesai Ustaz itu berceramah nanti, sembahyang apa itu balik, sembahyang ibu itu balik, digoda. Oh rupanya ibu khusyuk, bapak khusyuk, berhenti iblis. Tidak. Selesai salam, salam kanan, salam kiri, selesai kita sholat, ibu berzikir lagi, berdoa kepada Allah. Apa kata iblis? Memang hebat khusyuk doanya, panjang zikirnya, memang hebat sekali. Berhenti iblis? Tidak. Apa kata iblis? Awas nanti pulang. Awas pulang. Rupanya pulang kita ke rumah apa? Sebelum sampai ke simpang ke rumah masing-masing, togak dulu simpang jalan. Apa cerita awak menyambung kaji Pak Ustadz tadi? Ya kan? Kalau sambung elok tak apa. Yang kita takutkan sambungan tak elok. Itu yang kita takutkan. Apa kata iblis? Dapet kawan jadinya katanya. Tetapi orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, ingat Ammar bin Yasir, beliau ditindas, beliau diancam, beliau ditaruh batu di perutnya di tengah padang pasir itu. Ammar bin Yasir juga akan berkata cuma hanya satu yang dia katakan, Ahad. Ahad itu yang ia katakan. Ibunya disiksa agar maka kembali kepada agama yang lamanya, meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ada kehidupan yang akan abadi yang akan mereka terima, kebaikan yang begitu besar Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ammar bin Yasir tak menggadaikan akidahnya demi menjaga iman yang ada dalam hatinya. Pada saat ini Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, saya terkejut juga salah satu tokoh ini Pak. Salah satu tokoh ngomong, nyogok itu boleh kalau untuk kebajikan. Saya belum bisa menyimpulkan apa maksud pendapat beliau itu sebenarnya. Nyogok, suap boleh asal untuk kebajikan. Salah satu tokoh di Riau ini, di Riau pula di Indonesia, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Luar biasa. Apa maksud mereka? Allahu a'lam. Padahal kan Allah Rasul katakan kepada kita, la'anallahu ar-rasi wal murtasi, Allah melaknat yang menyuap, yang menerima suap. Dua-duanya ada apa? Ar-rasi wal murtasi benar, yang menyuap dan yang menerima suap masuk neraka kata Rasulullah. Itu kan merupakan satu ketetapan hukum yang nyata dalam kehidupan kita. Dalam konteks apa? Dalam segala aspek. Jadi kalau sempat Pak untuk kebajikan itu boleh kita menyuap segala macam, menyogok segala macamnya, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa jawab. Tapi yang jelas kebersihan akidah kita, kebersihan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang mungkin tak baik, khurafat, tahayul, animisme, dinamisme dalam kehidupan kita ini perlu kita tinggalkan. Menatap kehidupan yang akan datang hanya satu keyakinan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang lain kita tinggalkan. Biarlah Allah yang ngatur hidup kita. Kalau kita sudah rela hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa hidup kita tersendat-sendat? Karena kita melawan arus. Sunnatullah itu yang kita lawan. Sunnatullah yang kita lawan. Tapi kalau kita meyakini Allah yang ngatur kehidupan kita, Allah yang menjamin kehidupan kita, tugas kita satu, bikin perencanaan. Kedua, perbanyak usaha. Yang ketiga, perbanyak doa. Itu tugas kita. Dan yang keempat, setelah perencanaan sudah dilakukan, ikhtiar sudah dilakukan, doa sudah disampaikan, yang keempat ini tawakal Allah.
Serahkan hasil dari usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah yang putuskan mana yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Itu yang pertama, hijrah akidah. Atau yang kedua, hijrah dalam bentuk ibadah. Kita tidak menafikan ibadah kita tidak hebat. Dan alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah, kita bisa berbuat baik, berimpak dan bersodakoh, kita bisa baca Quran, kita bisa bangun sholat malam, kita bisa melaksanakan berbagai amalan sunat dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Tetapi yang jadi persoalannya, yang jadi pertanyaan kita, apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Itu jadi masalah. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apa contohnya? Contohnya begini. Allah inginkan sholat itu sholat di awal waktu. Itu contoh tuh. Nah, tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya sholat di awal waktu? Jawab masing-masing. Tuh saya jawab dong. Tuh. Yang kedua, saya sudah sholat ya Allah. Saya sudah baca Al-Fatihah, syarat rukunnya terpenuhi ya Allah. Rasanya sudah sempurna ya Allah. Rasanya sudah bisa. Yang jadi pertanyaan kita, sudahkah sholat kita itu menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang mampu menjadikan diri kita dengan ibadah yang kita perbuat itu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar? Artinya hasil dari sholat itu nampak tidak dalam kehidupan sehari-hari? Apa contoh? Sholat mengajarkan keagungan Allah. Berarti Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna. Makanya kalimat pertama yang kita ucapkan itu Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah segala-galanya. Siapa kita? Tidak ada. Kita ini Pak, kalau sudah melipat tangan awak, apa arti lagi? Meninggal. Itulah tuh. Tak ada lagi di hadapan Allah tuh. Kan begitu. Artinya kita tidak menyombongkan diri dengan segala macam kelebihan yang Allah berikan. Syukuri saja dengan kelebihan yang Allah berikan. Tuh. Yang kedua, sholat mengajarkan kita menjadi orang yang jujur. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib 3 rakaat. Ibu kemudian sholat di rumah, tidak berjamaah, sholat sendiri. Berapa rakaat maghribnya? Tetap lai bisa buat cie. Enggak. Kenapa enggak kita buat satu? Sementara orang tak lihat Pak. Anak enggak ada, suami enggak ada. Cucu enggak ada menengok. Tapi kenapa bikin 3? Karena kita tahu SOP-nya mesti 3. Artinya secara tidak langsung mengajarkan kita dilihat atau tidak dilihat oleh orang. Kalau itu memang perintah seperti itu, kita mesti melakukan akan demikian. Tuh, 2. Yang ketiga, sholat mengajarkan perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Ada orang sembahyang tuh bahasanya lain, Pak. Tak ada kan? Tidak ada. Orang sholat bahasa sudah diatur. Akhlaknya sudah diatur, perilakunya sudah diatur, adabnya sudah diatur. Pertama, mesti luruskan niat. Itu yang kita sebut dengan rukun. Kemudian apalagi? Tegak kita berdiri, betul. Sempurnakan kita karena kita berhadapan dengan Allah. Kemudian takbiratul ihram kita. Allahu Akbar.
Allah yang pantas kita besar, Allah yang pantas kita agungkan, Allah yang pantas kita puji dalam kehidupan kita, karena kita tidak ada artinya dalam hidup ini. Makanya nampak nanti di akhir ketika kita selesai ruku, kembali ketika kita sujud itu, di waktu sujud itulah nampak rendahnya kita di hadapan Allah, bahwasanya kita berasal dari tanah dan besok kita akan kembali kepada tanah. Makanya ibadah kita mesti kita sempurnakan. Kalau dulu mungkin kurang khusyuk, kini kita coba belajar. Dulu mungkin agak copek-copek, kini agak disantaikan, dipelankan. Dulu baca Fatihahnya senapas, macam trepel ke Bukit Tinggi lajunya, kini diperambek seketek. Jangan senapas saja. Saya pernah nih Pak, diundang saya salah satu kabupaten di daerah Kuansing. Itu sholatnya itu, sholat tarawihnya Pak, memang baca Fatihah itu senapas Pak. Belum awak baca Fatihah lagi Pak, Bismillahirrahmanirrahim, ketawa kan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, selesai. Di dalam hati, ya Allah, apa nak dicatat malaikat? Ya kan? Ada tuh, ada sebuah tempat sebenarnya pernah saya jumpai. Itu bukan cerita, saya merasakan itu ketika di seberang sungai itu macam itu. Nah, jadi disempurnakan, bacaan itu sempurnakan. Sebenarnya kan sudah diatur dalam hadis qudsi itu ada. Ketika kita baca Al-Fatihah itu, apa kata kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ketika itu Allah menjawab Bapak Ibu, hamidani abdi, hambaku memujiku. Allah jawab langsung. Dialog antara hamba dengan Allah. Jadi makanya kalau dulu bacaan Fatihah kita agak cepat, kini dia agak pelankan sedikit, santai saja. Lari lagi apalah speed 20-30 lah, jangan sampai 70 pula lagi. Tumbang kita nanti. Ibadah perlu kita sempurnakan, karena kita ini memiliki kekurangan. Saya bukan orang yang sempurna, saya jauh dari kesempurnaan itu, namun kita senantiasa tetap belajar dalam hidup ini bagaimana untuk lebih baik lagi, apalagi tahun 1447 Hijriah. Dan yang ketiga, hijrah akhlak. Ini Pak, akhlak, adab yang mungkin pada saat ini yang mengkhawatirkan kita, terutama terhadap anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Beda mengajar kita dulu tak sama dengan mengajar anak sekarang. Kalau dulu kata ayahnya selesai itu Pak, berhenti gitu Pak. Kalau dulu, kini mendaham pun awak, laba cakap pun awak, peduli enggak? Cuek Pak. Coba buktikan nanti. Berbunyi handphone anak tuh, berbunyi handphone, kemudian dipanggil dek maknya bersamaan. Kira-kira mana yang diambil dulu? Handphone. Karena memang pengaruh Pak, daya tarik mereka luar biasa untuk mengelabui itu. Nah, oleh karena itu kita mencoba kembali bagaimana hendaknya akhlak dalam kehidupan kita, karena memang Rasulullah itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata beliau, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia, karena memang akhlak adab itu di atas ilmu. Makanya kita berharap dalam hidup ini anak-anak kita adalah anak yang santun kepada kedua orang tuanya, yang hormat kepada orang yang lebih tua, yang sayang dengan sebaya, yang menyayangi yang lebih muda. Itu yang kita harapkan. Karena memang sulit untuk saat ini pengaruh itu. Sementara Rasul katakan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu kita harapkan. Jadi, yap. Ya. Makasih. Mungkin tahu, cuman mengabaikan. Kita tahu kok, ini dilarang,
Ini dibolehkan, tahu kita. Cuman banyak terabaikan. Kalau kita takut dengan Allah, kita tunduk dengan perintah, kita tidak akan mengabaikan akan hal itu. Tidak terjadi korupsi, Pak. Tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena sholat mengajarkan kita orang yang jujur. Sholat mengajarkan kita orang yang rendah hati. Sholat mengajarkan kita dalam hidup ini menjadi orang yang senantiasa berkata yang baik. Tak pernah diajarkan yang tak baik. Apakah orang yang koruptor itu tak sembahyang? Sembahyang juga dia. Apakah orang yang mencuri itu tak mengaji? Kadang-kadang mengaji juga, bagus bala gaji dia. Kan iya kan? Cuman mereka mungkin mengabaikan perintah itu sehingga mereka lupa bahwasanya Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa, dan ada pengawasan malaikat pada diri kita, malaikat rakib dan atid. Makanya kita berharap dalam hidup ini bagaimana hendaknya, terutama tentu anak-anak kita, generasi-generasi muda kita memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan ini, sehingga kita sebagai orang tua ketika nanti kita tak kuat lagi untuk berusaha, tak kuat lagi kita untuk beraktivitas, siapa yang akan bopong kita, siapa yang akan bantu kita? Tentu harapan kita tak lain tak bukan adalah anak-anak kita. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Karena kebahagiaan bagi seorang orang tua, bagi ayah dan ibu, bukan hanya sebahagia mereka menengok anaknya lulus jadi dokter, lulus jadi pengusaha, lulus jadi anggota dewan, enggak. Tapi kebahagiaan orang tua yang paling besar dalam hidup ini, dan saya yakin itu masing-masing kita akan menginginkan itu apa? Ketika kita Bapak Ibu tak sanggup lagi mandi dengan sendirinya, anaklah yang memandikan kita, Pak. Itu cuma. Ketika awak tak sanggup lagi nak memakai baju, Pak, karena kaku, badan sudah terbujur kaku, anaklah yang menyarungkan baju ke badan kita, memakaikan baju terakhir. Ketika awak tak sanggup lagi untuk sholat, ketika orang menyolatkan kita, apa harapan kita? Anaklah yang di hadapan mengimami diri jenazahnya kita. Ketika awak tak sanggup lagi pergi ke tempat kamar kita, ke tempat tidur kita, siapa kita harapkan? Anaklah yang akan menggotong kita nanti, tempat istirahat kita. Itulah kebahagiaan orang tua. Anak senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan kepada Allah agar Allah berikan keampunan itu kepada mereka. Tentu harapan orang tua tak lain tak bukan, besok ya Allah pertemukan kami, kumpulkan kami kembali ya Allah bersama anak-anak kami dalam surgamu. Itu yang kita harapkan, karena janji Allah takkan pernah ia ingkari. Kalau memang orang tuanya soleh dan soleha, anaknya soleh dan soleha, insya Allah di akhirat besok Allah akan satukan kita, tentu dalam suasana yang berbeda. Tak sama macam kini doh. Tak ada kontrak-kontrak rumah lagi doh, bayar listrik tak kena ada macam itu lagi. Tapi yang jelas Allah akan balas segala macam apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Insya Allah Allah akan tepati janjinya buat kita semua. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, makna hijrah dalam kehidupan kita, kata Rasulullah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang nomor ke-10. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Jadi hijrah itu bukan hanya setakat kita pindah tempat tinggal, tidak, tetapi justru dari segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan itu kembali kepada yang lebih baik. Kita berharap sisa-sisa umur kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita, hendaknya hidup kita akan senantiasa mendapat berkah dari Allah Azza wa Jalla, dan ketika kita menghadapnya nanti, kita telah memiliki bekal yang cukup sehingga kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bermohon ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, harapan kita bersama, karena kita tidak tahu nih Pak, apakah sampai kita tidak tahun 1447 Hijrah, kita tak tahu. Harapan kita
Tentu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang sukses dalam pekerjaannya, sukses dalam mengejar cita-citanya, sukses dalam mempertahankan akidah yang benar dalam hidup ini, sukses memelihara nilai-nilai keislaman sehingga mereka bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa kita. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Tentu kita mengharapkan itu akan senantiasa ada pada diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati hidup kita, memberkati hidup kita, menyehatkan badan kita, menyehatkan hati kita, sehingga sisa-sisa umur dapat kita memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita, membersamai kita, mendampingi kita, sehingga ketika kita berpisah dengan dunia ini, Allah akan senantiasa mendampingi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.